warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryan Fahmi Mahendra dari Teknik Mesin Pagi semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang perlakuan panas. Perlakuan panas adalah salah satu proses untuk mengubah struktur logam dengan jalan memanaskan spesimen pada electric furnace atau tungku pada temperatur yang ditentukan selama periode waktu tertentu. Kemudian didinginkan pada media pendinginan seperti udara, air garam, oli, dan solar, yang masing-masing mempunyai kerapatan pendinginan yang berbeda-beda. Perlakuan panas adalah proses kombinasi antara proses pemanasan atau pendinginan dari satu logam atau paduannya dalam keadaan padat untuk mendapatkan sifat-sifat tertentu. Pokok pembahasan yang akan dibahas dalam perlakuan panas adalah yang pertama, annealing, kedua, homogenizing, dan yang ketiga yaitu hardening. Yang pertama yaitu annealing. Annealing adalah proses pemanasan material sampai temperatur austenik lalu ditahan beberapa waktu, kemudian pendinginannya dilakukan perlahan-lahan di dalam tungku temperatur pemanasan annealing. Untuk baja hipotektoid adalah sekitar sedikit di atas garis A3 dan untuk baja hiperektoid adalah sedikit di atas garis ACM. Tujuan dari annealing untuk memperbaiki mampu mesin, mampu bentuk, keuletan, kehomogenan struktur, kehilangan tegangan dalam, dan lain-lain sebagainya. Pengaplikasian annealing. Sebuah contoh dari baja ST42. Proses annealing bisa dilakukan pada baja ST42. Baja SP42 sebanyak 2 buah dibentuk sesuai spesimen pengelasan. Kemudian dilakukan pengelasan SMAW. Proses perlakuan panas annealing dilakukan pada spesimen hasil pengelasan dalam dapur listrik dengan variasi temperatur 500 derajat Celcius, 600 derajat Celcius, dan 700 derajat Celcius. Kemudian ditahan atau holding tim selama 1 jam. Kemudian didinginkan dalam dapur listrik. Sedangkan yang normal dibiarkan tanpa perlakuan panas. Hasil dari pengujian tersebut yakni perubahan nilai kekerasan baja ST42. Hasil pengerasan terjadi setelah annealing dengan temperatur 500 derajat Celcius. Nilai kekerasan rata-rata tertinggi pada annealing yaitu 500 derajat Celcius, yaitu 170,03 HVN. Nilai kekerasan tidak banyak berubah ketika dilakukan annealing sampai 600 derajat Celcius. Kekerasan turun sangat tajam ketika annealing dilakukan pada temperatur 700 derajat Celcius, yaitu 125,13 HVN. Hal ini menunjukkan bahwa proses rekristalasi yang diikuti oleh pertumbuhan butir memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap penurunan kekerasan. Yang kedua yaitu homogenizing. Homogenizing merupakan salah satu proses pemanasan pada temperatur tinggi yang bertujuan untuk menghilangkan efek segregasi kimia dan memperbaiki sifat mampu mengerjakan panas yang umum dilakukan pada igot hasil pengecoran. Pengaplikasian homogenizing. Berikut adalah contoh homogenizing, material homogenizing, yaitu A1203. Peleburan komposit A356 atau nano 203 dimasukkan saat suhu 750 derajat Celcius dimasukkan bergantian. Setelah A356 meleleh, kemudian SR dimasukkan. Setelah bahan dimasukkan dan leleh, kemudian dilakukan proses stirring dengan kecepatan 450 rpm selama 5 detik.
Setelah proses pencampuran selesai, campuran aluminium dimaukan selama cetakan baja SKD61 yang telah dipanaskan dengan suhu 400 derajat Celcius. Proses penuangan coran pada cetakan setelah mengeras. Keluarkan hasil coran dari cetakan, kemudian melakukan proses Heat-Smith homogenizing pada temperatur 500 derajat Celcius selama 24 jam, 340 derajat Celcius selama 24 jam, 415 Celcius selama 24 jam, dan 400 derajat Celcius selama 24 jam. Dan solution treatment dengan suhu 540 derajat Celcius dengan waktu 6 jam. Kemudian proses artificial aging pada temperatur 115 derajat Celcius selama 5 jam merupakan furnace. Potong melingkar hasil coran, kemudian sampel diproses pemesin untuk pengujian kekerasan. Haluskan permukaannya untuk digunakan uji kekerasan. Hasil dari pengujian tersebut yakni penambahan temperatur pada homogenizing dalam komposit A356 mempengaruhi nilai kekerasan komposit A356, di mana kekerasan tertinggi didapati dengan penambahan temperatur sebesar 430 derajat Celcius selama 24 jam. Yang ketiga yaitu hardening. Proses pengerasan atau hardening pada suatu proses perlakuan panas yang dilakukan untuk menghasilkan suatu benda kerja yang keras. Proses ini dilakukan pada temperatur tinggi, yaitu pada temperatur austenisasi yang digunakan untuk melarutkan cementite dalam austenit yang kemudian di-liquefied. Pada tahap ini akan menghasilkan terperangkapnya karbon yang akan menyebabkan bergesernya atom-atom, sehingga terbentuk struktur bodi Cantor tetragonal atau struktur yang tidak seimbang, yang disebut magnesit yang bersifat keras dan getas. Aplikasi hardening. Dengan proses ini, pada paduan A15G Si Fe 12%. Pengujian dilakukan terhadap bahan baku dan material benda uji setelah mendapatkan perlakuan panas. Hardening selama 600 derajat Celcius dan quenching dengan media minyak SAE 20. Sedangkan variasi temper pada suhu 200 derajat Celcius, suhu 250 derajat Celcius, dan suhu 300 derajat Celcius dengan waktu ditensi 15 menit pada masing-masing suhu. Masing-masing perlakuan panas, metode pengujian kekerasan dilakukan dengan metode pengujian standar mikro Vickers dengan pembebanan 100 GF. Hasil pengujian bahan baku untuk menilai kekerasan adalah 60,92 HVN. Hasil pengujian setelah proses pelakuan panas pada suhu 200 derajat Celcius menyebabkan nilai kekerasan meningkat 63,50 HVN pada temperatur 250 derajat Celcius. Menyebabkan nilai kekerasan turun menjadi 59,94 VHN. Pada temperatur 300 derajat Celcius menyebabkan nilai kekerasan meningkat menjadi 76,98 VHN. Berikut adalah gambar dari proses hardening. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.